Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jika demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi engkau, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kebetulan puasa kali ini kita berbarengan dengan saudara kita kaum muslimin. Mereka juga berpuasa, tetapi apa bedanya antara mereka dan kita? Banyak bedanya, banyak. Antara lain adalah kita berpuasa dengan hanya dua kali hari ini dan Jumat Agung. Hari ini dan Jumat Agung. Mereka 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, luar biasa. Kalau itu dijalani dengan sungguh-sungguh 1 bulan penuh, wah luar biasa. Tapi apakah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Hanya 2 kali, tetapi kita sendiri lupa. Kadang-kadang lupa. Puasa itu apa? Kano gunane.
Tidak ada gunanya puasa. Kita menyepelekan puasa. Sehingga puasa mubadir. Hanya awalnya saja prapaskah, masa Rabu Abu, masa puasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, supaya tidak menjadi mubadir, kita harus juga tetap yang rohani. Yang rohani itu apa? Yang rohani itu hanya Allah yang bisa melihat apa yang kita lakukan dalam puasa ini. Allah lah yang mengakukan itu. Jadi tidak ada kepura-puraan, tidak ada hal-hal yang dimain-mainkan di sini. Kita sungguh-sungguh ingin berpuasa. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh menghayati hal ini dengan puasa tadi kita tetap setia kepada Tuhan, mengaturkan kalau ini sedang berdoa, berdoalah, orang lain tidak boleh tahu. Berdoalah, tidak boleh tahu. Sedekah juga begitu, sedekah yang tidak boleh tahu, hanya Allah. Berdoa juga begitu, puasa juga begitu, pantang juga begitu. Kelihatannya mukanya kok bersih, nah inilah puasa. Oleh karena itu kita harus tetap setia untuk latihan-latihan rohani semacam ini. Umat tradisional saat itu sudah lama kenal dengan puasa ini. Sudah zamannya Nabi Noel, bahkan sebelumnya kalau sedang di Rundung Malang, sedang berdosa, mereka berpuasa supaya Allah mengampuni. Supaya Allah mengampuni, maka mereka berpuasa. Perpantang belum ada, sedekah belum ada, tapi itu dilakukan sebetulnya. Sedekah dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh mulia kalau ini sudah berangkat dari zaman-zaman yang lalu-lalu, sebelum perjanjian lama, sebelum perjanjian lama, pra perjanjian lama, itu dilakukan terus-menerus. Ini sungguh mulia. Oleh karena itu kita harus juga memberi sesuatu. Khususnya kalau kita melihat berpuasa, masa puasa ini dilakukan dengan sedekah. Sedekah, amal, ya, takjil. Saya pernah ikut keliling dalam memberi takjil umat Algons. Umat Algons itu semangat sama seperti SMTB ini, semangat. Lalu kita pergi naik mobil, berapa mobil itu, pokok 100, mungkin 150 atau 200 bungkus, itu satu kresek besar-besar itu. Zaman itu banyak itu, satu kresek itu, dan diberi kepada orang-orang. Yang diberikan kepada orang-orang. Lalu malam hari jam 2, setengah 3 dini hari mereka keliling juga memberi sesuatu kepada abang-abang becak, bapak-bapak yang nyapu-nyapu itu, pasukan kuning, diberi di daerah Tugu Pahlawan, di daerah Gelora 10 November. Bagian saya waktu itu Gelora 10 November dan Tugu Pahlawan itu. Dan sungguh senang orang-orang melakukan hal itu, meskipun dingin pagi hari.
memberikan. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan ikhlas. Kita pun juga bisa melakukan hal ini dengan pribadi, masa pribadi. Kita memberi sesuatu. Saya dengar abang-abang becak di sini juga diberi sesuatu. Itu rutin diberikan. Dan itu adalah ikhlas dilakukan. Tidak ada pandang bulu. Karena dikte-diktean, ini nanti uang untuk untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk membeli susu, untuk membeli, tidak pakai dikte-diktean. Tulus diberikan kepada dia. Sungguh tulus diberikan. Terserah mau dibelikan apa. Bahkan tidak dibelikan juga tidak apa-apa. Ditabung. Tidak perlu mendikte. Orang-orang itu kalau didikte, diberi, dibekte, itu enggak enak rasanya. Tapi kita memberi leren didikte, leren diancam. Ini kalau kamu tidak memberi, tidak memberi susu anakmu, tidak memberi mainan anakmu, uang saya ambil, rumah saya ambil, waduh, semua diambil, tinggal kamu dulu kan tidak punya apa-apa, sekarang juga tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pemberian sedekah, amal, tulus diberikan kepada diri kita. Berdoa juga demikian, berdoa adalah tulus, dari hati yang dalam. Dari hati yang dalam. Tidak perlu dengan teman-temannya. Kalau kita bisa sendiri. Cobalah. Latihan sendiri-sendiri. Berdoa sendiri-sendiri untuk masyarakat, untuk temannya yang sakit, untuk temannya yang berulang tahun, untuk yang lain-lainnya dan seterusnya. Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh berkah. Dan kita semua akan mendapatkan anugerah dari Bapa yang tersembunyi itu. Puasa juga demikian. Puasa, makanan, minuman, pantang, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah gontok-gontokan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita biasanya gontok-gontokan. Kalau puasa, puasa ini memang rawan. Kalau melihat hal-hal itu rawan. Nampaknya ada hal-hal yang kita sembunyikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus tulus diberikan untuk Allah. Hanya Allah yang pantas memberi seperti ini agar berkahnya terbuka. Agar berkahnya turun atas diri kita. Berkah pengampunan lebih-lebih. Kalau kita bertobat, pengampunan akan menjadi berkah untuk diri kita. Inilah puasa dari kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita menggiatkan semangat berpuasa. Melalui orang-orang itu kita melakukan hal-hal yang saleh, yang suci, yang murni, untuk bisa membuka tabir belas kasih Allah, sehingga Allah pun juga berbuat yang sama, berbelas kasih kepada diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin.